adalah beberapa konstanta atau angka-angka tetap yang membuat alam semesta ini tetap bekerja sampai sekarang. Coba kamu bayangin, kalau konstanta gravitasi berubah hanya 0,000000000000000000000000001, maka semua ini, planet, bintang, bahkan hidupmu, dipastikan nggak pernah ada. Terlalu kebetulan nggak sih untuk disebut kebetulan? Inilah misteri besar dalam fisika modern yang dikenal sebagai fine-tuning alam semesta. Dan hari ini saya ingin mengajak kamu menyelam bersama saya menyusuri teka-teki angka kosmis yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Oke, mari kita lanjut, tonton sampai habis ya. Dulu ada namanya radio. Kita mendengarkan siaran melalui alat tersebut. Jika kita mau milih siaran tertentu, kita perlu memutar tombol pada radio itu sampai pada setelan frekuensi yang tepat. Kalau setelannya nggak tepat, siaran itu nggak akan terdengar jelas. Bahkan hanya bunyi kresek-kresek gitu. Nah, kira-kira begitu juga deh ya, yang dimaksud dengan fine tuning di alam semesta ini. Fine tuning berarti bahwa nilai-nilai konstanta fisika dasar, angka-angka yang tetap itu di alam semesta ini berada dalam rentang yang sangat sempit, terlalu sempit untuk mendukung kehidupan. Di mana jika nilainya atau angkanya itu berubah sedikit aja, maka kehidupan bisa nggak ada. Seolah-olah alam semesta ini sudah diatur secara presisi supaya kita bisa hidup dan bernafas di dalamnya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu ya? Coba sekarang kita lihat beberapa contoh paling mencengangkan, mengejutkan, mind-blowing dari fine tuning ini. Masing-masing bukan hanya angka kosong loh, tapi jantung dari seluruh keberadaan ini. Yang pertama, konstanta gravitasi. Nilainya 6,67430 kali 10 pangkat min 11. Konstanta gravitasi ini berfungsi menentukan kekuatan gaya gravitasi antara dua benda bermassa. Kalau seandainya nilai G-nya ini lebih besar dari angka tersebut, maka gaya gravitasi akan terlalu kuat, bintang akan terbentuk terlalu cepat, dan runtuh menjadi lubang hitam sebelum sistem planet bisa stabil. Planet bisa tertarik masuk ke bintang induknya. Tapi sebaliknya, jika angka tersebut lebih kecil, maka gaya gravitasi akan terlalu lemah. Materi-materi itu tidak akan bisa berkumpul untuk membentuk bintang, planet. Alam semesta akan dipenuhi dengan gas-gas yang tersebar. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kehidupan biologis nggak bisa terbentuk tanpa struktur bintang dan planet yang stabil. Dan itu awalnya dari gravitasi. Yang kedua, kecepatan cahaya. Nilainya adalah 299.792.458 meter per second. Nilai dari kecepatan cahaya ini berfungsi untuk menjadi batas kecepatan maksimum di alam semesta dan menghubungkan ruang waktu dalam relativitas. Jika nilai C atau kecepatan cahaya tersebut lebih besar dari angka tadi, maka perjalanan informasi akan lebih cepat. Tapi karena informasi lebih cepat, maka energi yang dibutuhkan untuk membentuk partikel akan meningkat, sehingga bisa mengubah seluruh dinamika atom dan ikatan kimia. Sebaliknya, kalau angka tersebut menjadi lebih kecil, waktu tempuh cahaya jadi lebih lambat. Efek relativitas semakin besar, dan proses fusi nuklir di bintang bisa gagal atau tidak stabil. Maka, stabilitas energi dan waktu menjadi terganggu, yang berdampak besar pada formasi bintang dan kehidupan yang kompleks. Yang ketiga ada konstanta Faraday. Nilainya 96.485,33212. Ini fungsinya menentukan jumlah muatan listrik dalam 1 mol elektron.
Ini penting dalam reaksi redoks dan elektrokimia. Kalau nilai F-nya lebih besar, maka reaksi kimia yang menghasilkan energi itu menjadi terlalu kuat dan bisa merusak keseimbangan energi sel. Sebaliknya, jika F-nya lebih kecil, energi listrik yang dihasilkan dari reaksi kimia jadi nggak cukup untuk menopang kehidupan, termasuk impuls saraf dalam makhluk hidup. Sehingga kehidupan biologis berbasis elektrokimia seperti kita nggak bisa berjalan. Nah, masih banyak lagi konstanta-konstanta yang ada di alam semesta ini. Ada permeabilitas vakum, ada nilai rasio massa elektron terhadap proton, ada konstanta kosmologis. Semua angka ini terasa seperti diputar seperti tombol radio tadi. Dan secara ajaib, semuanya kok tepat ya, ada di channel yang seharusnya. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan keajaiban ini? Kok bisa semuanya teratur seperti itu? Ada 3 teorinya. 1, mungkin ini kebetulan. Tapi kan kalau semua angka itu terjadi seperti demikian, teraturnya, probabilitasnya kemungkinannya sangat kecil dong. Yang kedua adalah teori multiverse. Katanya ada banyak semesta, dan dari banyaknya semesta itu, ya semesta yang kita hidupi inilah yang paling cocok angka-angkanya. Tapi ada teori yang lebih masuk akal, yaitu teori yang ketiga disebut teori desain. Bahwa semesta ini memang sengaja dirancang, sengaja didesain. Stephen Hawking, seorang fisikawan terkemuka, bahkan pernah berkata begini, nilai-nilai dari angka-angka ini tampaknya telah disesuaikan dengan secara tepat untuk memungkinkan munculnya kehidupan. Artinya, tanpa angka-angka yang tepat tersebut, nggak mungkin ada kehidupan. Sebagai seorang yang bukan ilmuwan, saya nggak bisa memaksa kamu untuk menerima satu penjelasan. Tapi saya ingin kamu bertanya. Karena sains yang sejati bukan soal jawaban yang cepat, tapi soal keberanian untuk menggali lebih dalam. Semakin kita menyelidiki hukum alam, semakin kita disambut oleh simfoni ketepatan, keteraturan yang begitu indah. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana ini bisa terjadi, tapi kenapa ini terjadi sedemikian. Nah, kalau kamu merasa kagum hari ini, jangan berhenti di sini ya. Teruslah bertanya, terus belajar, dan pertimbangkan bahwa mungkin keteraturan alam semesta bukanlah kebetulan, tapi memang sebuah panggilan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan tulis pendapatmu di komentar. Apakah kamu percaya bahwa alam semesta ini kebetulan, atau lebih percaya memang sengaja dibuat atau diciptakan? Terima kasih ya sudah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.